Selama ribuan tahun, manusia melakukan satu hal yang sama, mencari kebenaran tentang hidup, tentang dunia, tentang diri sendiri. Tapi semakin jauh kita mencari, semakin aneh pula hasilnya. Karena sejarah filsafat bukan cerita tentang menemukan jawaban, tapi tentang kehilangan kepastian. Mari berpikir. Bayangkan kamu hidup ribuan tahun yang lalu, petir menyambar, dan kamu tidak tahu kenapa. Hujan turun, tanpa penjelasan. Dunia terasa acak, menakutkan, dan tidak bisa diprediksi. Jadi manusia melakukan satu hal yang paling masuk akal saat itu. Mereka menciptakan cerita, dewa petir, dewa laut, dan dewa langit. Bukan karena bodoh, tapi karena itu satu-satunya cara untuk membuat dunia terasa masuk akal. Lalu sesuatu berubah. Di Yunani kuno, muncul orang-orang yang mulai bertanya, bagaimana kalau dunia ini tidak butuh cerita? Salah satunya adalah dia tidak bicara tentang dewa. Dia bilang, mungkin ada satu hal dasar yang membentuk segalanya. Air. Itu terdengar sederhana, bahkan mungkin salah. Tapi yang penting bukan jawabannya. Yang penting adalah cara berpikirnya. Untuk pertama kalinya, manusia mencoba menjelaskan dunia tanpa mitos. Dan disinilah semuanya dimulai. Bukan ilmu pengetahuan, bukan teknologi, tapi keberanian untuk mengatakan, mungkin kita bisa memahami dunia dengan akal. Dan dari titik itu, tidak ada jalan kembali. Setelah manusia mulai percaya bahwa dunia bisa dijelaskan dengan akal, muncul masalah baru. Semakin banyak orang berpikir, semakin banyak jawaban yang berbeda. Dan anehnya, semuanya terdengar masuk akal. Di kota Athena, orang-orang mulai merasa pintar. Mereka bisa berdebat, bisa berargumen, bisa menang dalam diskusi. Kebenaran mulai terasa seperti sesuatu yang bisa dipermainkan. Dan di tengah semua itu, muncul seseorang yang tidak terlihat seperti orang paling pintar. Namanya Socrates. Dia tidak mengajar seperti yang lain. Dia tidak memberi jawaban. Dia hanya bertanya, apa itu keadilan? Apa itu kebaikan? Apa itu kebenaran? Dan setiap kali seseorang menjawab, dia tidak langsung menyangkal. Dia hanya bertanya lagi, pelan, tapi tepat. Sampai akhirnya, orang yang tadinya yakin, mulai ragu. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka baru sadar, jawaban mereka tidak sekuat yang mereka kira. Dan disitulah sesuatu yang aneh terjadi. Orang-orang yang tadinya merasa tahu, perlahan menyadari, mereka sebenarnya tidak benar-benar mengerti. Dan dari semua proses itu, Socrates sampai pada satu kesimpulan yang sederhana. Saya tidak lebih tahu dari orang lain. Saya hanya tahu bahwa saya tidak tahu. Itu bukan kerendahan hati. Itu adalah pukulan. Karena kalau seseorang yang menghabiskan hidupnya untuk berpikir saja, tidak bisa memastikan apapun, lalu, kita ini sebenarnya sedang yakin tentang apa? Bayangkan kamu lahir di sebuah ruangan gelap. Sejak kecil, kamu hanya bisa melihat satu arah. Di depanmu ada dinding, dan di dinding itu ada bayangan. Orang berjalan, benda bergerak, semua tampak nyata. Dan karena itu satu-satunya yang pernah kamu lihat, kamu percaya, itulah dunia. Lalu suatu hari, kamu dipaksa berbalik. Awalnya sakit, menyilaukan, dan untuk pertama kalinya, kamu melihat sumber cahaya. Kamu melihat bahwa semua yang selama ini kamu anggap nyata hanya bayangan. Inilah ide dari Plato. Dia tidak bilang dunia itu tidak ada. Dia bilang, apa yang kita lihat mungkin bukan bentuk aslinya. Sekarang pikirkan ini. Semua yang kamu lihat, kamu percayai karena kamu terbiasa, bukan karena kamu pernah membuktikannya. Kamu percaya dunia itu nyata karena kamu tidak punya pembanding. Sama seperti orang di dalam ruangan itu. Kalau kamu sudah terbiasa dengan bayangan, kenyataan yang sebenarnya justru terasa salah, bahkan bisa terasa tidak nyaman. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, apa itu realitas? Tapi, bagaimana kalau selama ini, kamu belum pernah benar-benar melihatnya? Kalau kamu sudah sampai titik ini, dunia mulai terasa aneh. Apa yang kamu lihat belum tentu nyata. Apa yang kamu tahu belum tentu benar. Semuanya mulai goyah. Dan manusia tidak nyaman dengan itu. Kita butuh sesuatu yang pasti. Sesuatu yang bisa dipegang. Jadi muncul seseorang yang mencoba merapikan semuanya. Namanya Aristoteles. Dia tidak ingin hidup di dunia yang penuh keraguan. Dia ingin dunia bisa dipahami, pelan, jelas. Jadi dia mulai mengamati. Benda jatuh, tanaman tumbuh, manusia berpikir. Dan dia melakukan sesuatu yang sederhana,
tapi penting. Dia mengelompokkan, dia memberi nama, membuat kategori, mencari pola. Bagi dia, dunia bukan bayangan. Dunia bisa dipelajari, bisa dijelaskan, bisa disusun dengan logika. Dan untuk pertama kalinya, manusia merasa punya pegangan lagi. Seolah-olah, kalau kita cukup teliti, cukup logis, cukup sistematis, kita bisa benar-benar memahami dunia. Tapi ada satu masalah kecil. Semua sistem itu dibangun dari cara kita melihat dunia. Dan tadi kita sudah tahu, cara kita melihat dunia belum tentu benar. Jadi sekarang, kita punya sistem yang rapi, tapi berdiri di atas sesuatu yang masih belum pasti. Sejauh ini, kita sudah mencoba menata dunia. Kita punya logika, punya sistem, punya cara memahami segala sesuatu. Dan untuk sesaat, itu terasa cukup. Tapi ada satu masalah yang tidak pernah benar-benar hilang. Bagaimana kalau semua yang kita bangun itu berdiri di atas sesuatu yang salah? Bagaimana kalau cara kita melihat dunia sejak awal sudah keliru? Di titik inilah muncul seseorang yang berpikir lebih ekstrim dari yang lain. Namanya René Descartes. Dia tidak ingin memperbaiki sistem. Dia ingin memastikan apakah ada sesuatu yang benar-benar pasti. Jadi dia melakukan hal yang tidak nyaman. Dia mulai meragukan segalanya. Apa yang kamu lihat bisa salah. Apa yang kamu dengar bisa menipu. Bahkan pengalaman hidupmu bisa keliru. Bayangkan ini, kamu pernah mimpi, dan di dalam mimpi itu terasa nyata. Saat itu, kamu tidak sadar itu mimpi. Lalu apa jaminannya bahwa sekarang kamu tidak sedang berada di mimpi yang lain? Sedikit menekan. Kalau indera bisa menipu, kalau pengalaman bisa salah, lalu apa yang bisa benar-benar kamu percaya? Descartes terus meragukan semuanya, sampai dia menemukan satu hal yang tidak bisa dia ragukan. Satu hal yang tetap ada, bahkan ketika semuanya dipertanyakan. Fakta bahwa dia sedang berpikir, karena kalau dia bisa meragukan, berarti dia ada. Maka dia berkata, aku berpikir, maka aku ada. Tapi ini bukan akhir. Ini justru awal dari masalah baru. Karena sekarang, satu-satunya hal yang benar-benar pasti, hanya dirimu sendiri. Lebih dalam, tajam. Dunia di luar sana, masih belum pasti. Sejauh ini, kita sudah sampai di titik yang aneh. Kita mencoba memahami dunia, lalu kita sadar kita tidak benar-benar tahu. Kita meragukan realitas. Kita membangun sistem. Dan akhirnya, kita meragukan semuanya lagi. Tapi setidaknya, masih ada satu harapan. Bahwa di luar sana, ada kebenaran yang benar-benar pasti. Kita hanya belum menemukannya. Lalu muncul seseorang yang tidak mencoba mencari lagi. Dia justru mempertanyakan hal itu dari akarnya. Namanya Friedrich Nietzsche. Dan idenya tidak nyaman. Menurutnya, kebenaran itu bukan sesuatu yang kita temukan, tapi sesuatu yang kita ciptakan. Sedikit menekan, apa yang kita anggap benar seringkali hanyalah hasil dari kebiasaan, budaya, kekuatan, dan apa yang terus diulang sampai terasa nyata. Dia melihat manusia bukan sebagai pencari kebenaran, tapi sebagai makhluk yang membutuhkan sesuatu untuk dipercaya. Karena tanpa itu, hidup terasa kosong. Dan dari situlah muncul kalimat yang sering disalahpahami. Tuhan telah mati. Bukan berarti Tuhan benar-benar mati, tapi maknanya lebih dalam. Pegangan lama kita sudah tidak lagi kuat. Dan sekarang, kita hidup di dunia di mana tidak ada lagi satu kebenaran yang semua orang sepakat. Semua orang punya versinya sendiri. Dan di titik ini, masalahnya bukan lagi kita belum menemukan kebenaran. Masalahnya, bagaimana kalau kebenaran itu memang tidak pernah tetap? Jadi setelah ribuan tahun, manusia mulai dengan keyakinan, lalu menggunakan akal, lalu meragukan semuanya, lalu mencoba memperbaikinya, lalu meragukan lagi. Dan akhirnya, kita sampai di sini. Bukan di tempat di mana semua jawaban ditemukan, tapi di tempat di mana kita tidak lagi yakin apakah jawaban itu pernah ada. Dan sekarang, kita hidup seperti biasa. Bangun, bekerja, berinteraksi, seolah-olah semuanya jelas. Padahal jauh di dalam, pertanyaan itu masih ada. Kalau tidak ada yang benar-benar pasti, kalau kebenaran bisa berubah, kalau semua yang kita yakini bisa runtuh, lalu, kamu akan memilih untuk percaya apa?